Nih, udah kelihatan ini SPSS. Udah Pak Rodi. Kelihatan? Udah kelihatan Udah. SPSS. Oke, Ya, ini udah. Ah, ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ibu sambil nunggu Pak Rodi boleh bertanya, Bu. Oh ya, silakan Bu Lina. Oh, jadi kan kemarin itu saya pakai data yang lama itulah, Bu, tapi ditambahin Mm-mm. jadi 120 data. Terus Oke. ditambahin lagi satu variabel yang apa namanya? Endogen ya. Hmm. Oh, Ya, yang endogennya. Jadi kan ada dua eksogen, dua endogen. Nah, oke. kemudian pas sesuai jalur itu seperti yang disampaikan Pak Rodi tadi, ada gambarnya nggak muncul. Ternyata pas saya cari-cari di YouTube, alasannya itu karena ada apa kok apa sih namanya variannya negatif gitu, Bu. Nah, kalau Hmm. di YouTube itu ada caranya supaya tetap bisa Hmm. tampil. Tetapi saya nggak ngerti, Bu, YouTube. Jadi saya dengan Ibu Ulfa tadi malam sampai malam ini apa Hmm. chat-chat ganti-ganti datanya lagi, Bu, diganti-ganti dan akhirnya muncul. Nah, yang saya itu munculnya itu diagram jalurnya itu tidak kalau yang seperti gambaran Ibu, kalau dua-dua kan kiri dua, kanan dua, seperti itu ya, Bu. Dua Hmm. eksogen, dua endogen. Nah, hasil dari list rel yang saya buat itu, dia itu eh, gambarnya tidak seperti itu, Bu. Apakah itu tidak apa-apa atau harus harus seperti yang digambarkan kalau kita manual kan, Ibu kalau mengajar manual tuh dua di Hmm. kiri, dua di kanan, gambarnya Hmm. seperti itu. Oh, Atau enggak biarkan harus. saja. Enggak harus. Kan yang dibaca pananya, Bu Lina. Oh, ya, ya, gitu. Ah, pananya. Jadi sebenarnya gambar kita tuh bisa kita tarik-tarik kayak gitu. Tapi pananya nggak akan berubah kayak gitu. Iya. Nah, Oh, itu gitu. Lisrael itu memang kalau sangat dami sekali ya, nggak kebaca atau eh, apa namanya tuh kayak mengulang ya, kayak coba kita cek yang parodi ini ya. Nah, takutnya error kalau mengulang kayak gitu ya. Dia kebaca tuh bukan. Makanya kalau pakai Lisrael itu eh, agak sulit kalau manipulasi kayak gitu. Tapi Bu Lina berhasil ya mengubah akhirnya keluar Iya, kayak gitu ya. saya rubah-rubah angkanya, Bu. saya juga, Bu. Oh, Sampai ubah-ubah dapat. keluar ya kayak gitu Iya. ya. Oh iya. Ya, Terus, Bu, Iya. itu apa? Heeh. Saya semalam tuh nyoba-nyoba kan. Kalau misalnya yang codingnya itu kan ada yang misalnya KD, Mm, apa ya? Kepercayaan diri misalnya sama dengan PCM misalnya kan. KD mm, sama dengan PCM. Nah, itu tuh kan ada yang 6 6 yang ininya ada KD, PCM ah. misalnya PMAT, PCM. Nah, itu juga mempengaruhi gambar kayaknya, Bu ya. Pas Iya, 6, benar. iya, soalnya pas 6 KD itunya dua-dua, pas saya tambahin lagi satu, ya dia pindah lagi gitu. Nah, jadi Iya, eh, benar. jadi Iya. laju mainan itu mainan saya jadi muncul, Maksud tapi bingung Bu gimana gimana gitu. Nah, yang dipakai itu gimana, apa terserah kita yang meneliti Bu ya, berarti mau lihat yang bentar. mana. Ibu Ulfa maksudnya ngelihat hubungannya ya, yang mana yang akan dicari regresinya ya, hubungannya ya. Iya. Mm-mm. Nah, itu memang tergantung sama si peneliti. Rumusan masalahnya apa, mau melihat interaksi yang mana-mana, kayak gitu. Di sanalah membuatnya. Maka nanti
panahnya kan tergantung sama kita ya, mau ngelihat hubungan yang mana kayak gitu. Ya benar, nanti kita akan lanjutin ketika dia negatif. Nah, nanti yang negatif itu hilang, hilang sampai yang muncul positif semua kayak gitu. Nanti kita akan coba kayak gitu ya. Artinya yang negatif itu tidak dipakai ya, indikator, indikator negatif itu karena dia tidak berpengaruh secara positif kayak gitu. Artinya merugikan kan ya, karena kan semakin dilakukan perlakuan, nanti kita lihat persamaan regresinya. Semakin dilakukan perlakuan, maka dia akan semakin mengurangi gitu kan ya. Jadi misalkan kalau kita Y sama dengan AX plus B, kalau dia mungkin min AX plus B. Jadi min A-nya itu kan kalau A positif dikasih hasilnya lebih tinggi kan, lebih tinggi. Nah, ini kalau kita kasih perlakuan, nilai Y-nya itu semakin rendah, 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 rendah kayak gitu. Makanya indikator itu tidak digunakan kayak gitu karena dia tidak memberikan dampak, tidak memberikan hasil yang positif terhadap suatu perlakuan. Nah, kayak gitu. Kayak nanti itu nggak bisa dipakai kayak gitu. Oke. Pak Rodi tadi nyimpannya di C ya, Pak Rodi ya? Ya, C. Ya, harusnya kebaca. Nggak masalah harusnya. Nah, ini dibenerin dulu. Nanti setelah ini kita baca eh, apa namanya struktur equation modelnya dulu, kemudian nanti baru eh, apa namanya nuntasin yang misalnya tadi kayak Bolina atau Bulva dapet yang negatif, nah itu kita ubah kayak itu menghilangkannya kayak gitu ya. Nanti ada beberapa cara tetap menggunakan coding kalau di Israel ini menghilangkannya. 120 ya. Oke. Udah, benar Bu ya? Udah ya. Coba dulu. Arahnya. System file missing. Positif definite. Berarti memang datanya itu tidak bisa apa namanya matrix to be analysis ini warning is not Bukan positive positif. definite. Iya, jadi Tidak karena Pak Rodi positif. tadi itu berulang Mm-mm. ya Pak ya.
Nah, Iya. kalau pakai kalau berulang kayak gitu, dia akan kebaca itu sebenarnya. Kalau Mm, misalkan Pak Rodi coba pakai data kita yang kemarin, ada nggak? mm, Nah, maksud mm, saya untuk di C-nya kalau aman berarti bisa kayak gitu. Asalkan datanya mm, tidak dipakai sangat apa namanya. Kalau tadi mm, itu benar-benar kontinu kan bentuk yang parodi kan berulang dengan pola yang mm, sama kayak mm, gitu. Nah, itu mm, dia pasti kebaca banget sama Lisrel itu. Akan mm, langsung error kayak gitu, Pak. Jadi mm, coba mm, nanti dicoba dulu untuk data yang lama. mm, Kalau disimpan di C, apakah tetap sama bisa kayak gitu? Kayaknya bisa deh. mm, Yang penting itu nggak salah kata kuncinya itu tidak di dalam folder gitu. Karena kalau dalam folder mm, dia akan lama mungkin proses bacanya kayak gitu. ya. Iya, jadi dicoba dulu nanti yang pakai data yang kemarin gitu ya. Mm, mm, Oke. Saya coba. Ada nggak data yang kemarin? Ada. Nah, kita coba pakai data yang kemarin. Saya rasa ulang aja lagi, Pak, karena yang data kemarin udah saya coba juga tadi itu. Nggak bisa juga, Pak. Iya, mungkin ada yang Eh, salah saya itu, mungkin nama-nama tuh kayaknya keliru tadi itu. Coba saya ulang aja dari ini, kan tinggal copy aja. Oke. Nah, maksudnya waktu saya ngopi apa namanya itu coding itu kan seharusnya C masih D, copy yang punya Ibu Lina. Jadi Oh, iya, iya, berantakan iya, ini iya. karena gak teliti kan banyak Ah, yang iya. nggak berubah. Iya, nggak cocok kayak gitu kan yang dibacanya Iya, kan. ya, sudah kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. 7, X1, X2, X3, X4, X6, X7 ya. X1, X2. Delapan puluh. Ada yang error datanya itu tadi, Pak. Apa? Ada Yang yang mana? error tuh. 800, 700, 500. Mungkin itulah tadi salah. Oh ini. Iya.
Harusnya Yang 10 ya, Bu 10. Lina ya. Iya, iya, itu tuh karena dari soal kemarin kan ada yang beda pengaturan laptop, ada titik, ada Beda koma ya. itu kayaknya. Oh, ya, Itu dihapus bisa lima ya? puluh jadinya, Pak. Oke, oke. Oke, dihapus ya. 5, Pak, bukan 55. Dia Oh itu iya, kan satu angka. oh iya. Oh Oke, iya, oke. 5 ya, 5. Banyak ini ya. Waduh, banyak ini. Iya, itu memang banyak kemarin. Kalau masih asli dari yang soal, memang masih banyak yang Oh error. gitu. Sudah. Cara. 8. Oh iya, koma-koma ya. Oh, tunggu saya ubah di mana kemarin? Oh, dia mau titik ya. Ini koma. Enggak, soal berarti ya. Ini kebaca ya, kebacanya titik. Hmm. Kalau laptop saya koma tuh Oh iya ini. titik. Titik soal. Oh, dia maunya koma apa titik? Kenali laptopnya. Beda Kalau laptop sudah beda Bapak kadang. Kalau sudah Bapak edit waktu UTS kemarin, berarti sudah Pak, Hmm. sudah bagus. Soalnya kalau nggak diedit itu waktu UTS juga Iya. pasti susah. Ya. Ya, Oh iya, ini ada yang ini. kalau saya titik, koma itu titik. Lihat dulu. Lihat tugas kemarin. Koma apa titik? Saya izin sebentar ya. Ya, Iya, Bu. 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 Iya, Bu. Hmm. Nah, tidak ini lagi soal. Manual aja lah. Apa salah dikit. Ada nomor yang nomor meteran. Ya, 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 ya. Banyak ada ini. Kau Dikit tulah saja. sambung WiFi-an ke HP-mu. Sama sampai situ. Belum. Ini tak sambung kan kan cek. Bukan ke cek. Bella. Oke, ini ada bawah itu. Nah, mungkin dah gue data nih. Ini jauh ini. Wis mati 700. Kopi sendiri ini. Belum. Di lama mampus kok. Sep, apa ini? Analisis pet satu. Sep. Oh, Siapa tuh ini? Aku gitu zoom.
100. Ibu Lina sama Bulfa yang soal yang dibuat sendiri itu, apa namanya, indikatornya keluar semua tapi ya, walaupun negatif ya di petnya Keluar, keluar Bu. Keluar, Bu. keluar ya. Tapi Hanya nilainya negatifnya negatif. banyak. Oh, negatifnya banyak. Kayaknya datanya ya yang ini Iya, bagus. negatifnya banyak. Ya, nanti kita hilangkan kayak gitu. Kalau kita hilangkan, nanti kan ada nilai alfa yang mau kita lihat ya sebenarnya sebagai patokannya nanti. Nah, nilai alfanya juga berubah nanti sampai dia benar-benar signifikan. Nah, itulah pet yang sebenarnya dari data-data yang kita buat. Nanti kita analisis ke sana ya. Kita ngebaca dulu ya. Nanti setelah itu baru lanjutan. Itu kan lanjutan ya. Setelah awal hasilnya begini, nanti ada lanjutan. Kita tunggu Pak Rodi sebentar. Pak Rodi, Yang lain, kayaknya kalau gitu lama lah Pak Rodi. Langsung aja Mm-mm. kopi kan kalau yang di atasnya itu kan soal Sama-sama buat juga. sendiri. Iya, Ya kopi juga. kan aja seluruhnya kopi gitu. Kalau gitu Hmm. maghrib lah kita selesainya. Nah, Nah, kopi kan aja basing dulu ya, lah. Yang penting kita ini ya. lanjut. kalau yang lain bisa simpan di D semua di device-nya. Saya bisa, Bu. Saya di desktop. Ya di desktop lancar masuk ya Bu Gracia, Ibu Salah. Bisa. Belum berhasil, Bu. Oh, di desktop juga belum berhasil. Tapi nggak tahu juga sih, Bu. Ini kayaknya di codingnya sih yang salah. Oh, saya pernah nyoba di desktop, berhasil kayaknya kalau di desktop Iya. ya. Coba Nah, kalau saya tapi kalau otak-atik codingnya. Sebenarnya kalau di codingnya. Oke, kalau di C ini memang saya belum pernah nyoba kalau C. Kalau desktop kebaca. Malahan ada yang memang nyaranin simpannya di desktop. Kayak gitu. Hmm. Dia itu tempat yang mudah dibaca ya. Maksudnya seperti itu ya. Langsung kebaca. Intinya kayak gitu sih. Nah, kalau di C ini saya juga belum pernah nyoba ya. Kalau nyimpan di C bisa atau enggak. Tapi kayaknya bisa. Gimana Pak Rudi? Iya, Bu. Masih lanjut. Kalau Eh, Israel lagi. Bu Lina Purnamayanti berhasil? Udah. Nampak air Israel? Udah terlihat Iya. Israelnya. Itu Pak Rodi kayaknya nyimpan di dokumen, bukan di C. Maksudnya tuh yang kalau di dokumen berarti dalam folder juga kan? Ya enggak sih? SPSS-nya ini juga ya, pengaruh juga. Dia tuh harus Nggak apa-apa kalau enggak apa-apa SPSS-nya. ya? SPSS-nya Cuma tadi tuh. susah aja nyarinya kalau SPSS-nya. Oh, Kalau enggak dalam susah ngaruh. carinya. Oh, Ini enggak masih ngaruh yang ke ini enggak kan? SPSS ya? Iya, jadi ngambil impor data dulu. Iya, Enggak ngaruh kan? Iya, nggak apa-apa kalau enggak apa-apa. SPSS. Ya. Aku malah dari SPSS-nya enggak di folder. Soal Lebih 4 bagus. kayaknya. Udah. Iya. Bu Soal Siska dapat 4. ya Bu Siska ya? Iya, Bu.
Oke. Mungkin Daftar. Bu Sola juga cek ininya ya, apa namanya, eh apa tadi itu codingnya ya. Oke, apply to all. Oke, save. Terus dulu. Hmm. Ini berarti pakai yang coding Ibu Lina kemarin ini. Nah, tidak mau ini codingnya. Kenapa? Codingnya tidak mau Hmm. tidak mau dipaste. Oh ya, Ya. Coba Ya. lagi, Pak. nah, tuh, Itunya udah mana bisa. tadi hilang itunya? Apa ya? Hilang kayak tanda apa namanya? Ada tandanya kan biasanya di situ. Tadi juga tidak mau. Bisa ya diulang ya? Bisa ditutup dulu. Ditutup aja. No. No. Mm-mm. Yes. Yes. Nah, No, no, betul. betul ya? New. Nah, Oke. ya ini ya. Sintaks. Iya. Kakinya, Dek. Nggak mau ya? Nah, tidak mau dia ngupin. Apa ini? Coba pindah dulu. Loh, oh, nggak mau ya? Coba Hmm. taruh di Word dulu, Pak. Bapak ngopi Iya, dari WA. enggak. Di Apa dari Word. Word? Di Word. Oh. Buat satu spasi ya, Pak Rodi? Kenapa? Bu? Satu spasi. Spasinya satu. Spasia satu. Yang di mana maksudnya? Di Di Word. sini? Yang Ya, di tadi. Word, di copy di Word, Heeh. spasinya satu, masuk Ibu. Oh, ini. Spasi. Udah. Udah ya. Udah, oke. KD terhadap PCM. Eh, Berarti sih di C ya. C. Soal 4. itu udah bener ya. C tadi nyimpannya soal Nah, 4 ya. iya. Udah ya. Oke. Ini coba. Nah, bisa ternyata. Bisa kan? Ya. Berarti codingnya Alhamdulillah. yang salah kemarin ya. Iya. Oh, berarti Berarti memang. Bu Sola juga bisa. Mm-mm. Itu cuma codingnya mungkin yang ada keliru. Iya. Lupa ngapus. Lupa ganti ubah itu. Nah, ini Iya, udah Bu. berhasil kan?
Ya. Coba cek satu lagi outputnya ada nggak di sini Pak Rodi? Kok Oh, turun ke bawah ada nggak? yang di sini. Yang satunya lagi, Oh, satu yang lagi. Yang tadi ya. ya cobain di minimize, terus ada yang Ini ya. ini kayaknya. Iya, Output coba 4 ya. dinaikin. Ya. Ya, dinaikin Pak. Udah. Kelihatan. Nah, oke. Ke bawah, coba turun ke bawah Pak. Hmm. Pelan-pelan tapi ya. Terus, terus lagi, ya, terus, terus lagi ke bawah, keluar nggak ya? Nah ini, up, stop, naik lagi ke atas. Good fit, judulnya apa ya? Nah ini, Goodness. goodness of fit statistic. Nah ini menjadi pedoman kita untuk mulai menganalisis ya. Nah di sini. Jadi nanti kita bisa ngambil, saya coba ambil ini. Yang lain udah dapet ini belum? Coba cek masing-masing datanya. Ada goodness of fit statistiknya nggak? Bu Next. Solah, masalahnya di mana? Udah dapat belum codingnya tadi? Belum Jadi berhasil sih, Bu. usahakan Tapi ini harus berhasil saya ya. tadi. Iya, iya, Bu. Kalau enggak nanti nggak jalan sampai tahap yang lain kayak gitu. Iya. Nah, em, Bu Solah nyimpannya di desktop. Biasanya di desktop bisa deh. Statistic. Statistic. Production. Statistic. Production. Okay. Kita lihat ini ya. Ibu, saya lagi berada di dalam perjalanan. Mohon izin untuk hari ini Ibu belum bisa masuk kuliah. Oh, oke. Berarti Ibu Lina Purnamayanti lagi di perjalanan. Oke, baik Bu Lina. eh nah ini ya. Udah pada dapat goodness of it statistiknya? Sudah. Saya udah, Wolfa, Bu Lina Simbolan. Ikut. Terima. Masih di data yang kemarin sana. Sudah dapat belum? Nah, ini yang kita kejar ya, goodness of it statistiknya ini. Itu yang kita lihat dulu. Kalau belum dapat, coba dicari dulu sampai dapat. Bu Siska udah dapat. Ada, Bu. Oke, Bu Ulfa udah dapat. Bu Lina, Bu Sola, Ini untuk yang soal kita atau soal kemarin ya, Bu? masih Yang dicari. soal kemarin. Oke. Masih soal bukan bukan soal yang dikembangkan sendiri ya. Masih contoh kita Bentar. yang kemarin ya. Masih contoh yang kemarin ya.
Sudah Bu, sudah dapat kalau saya. Udah ya, udah oke. Oke, Kak, udah. Saya ambil ini dulu. Ambil pena. Ya, Bu Siska mungkin bisa bantu balas WA-nya Bu Lina ya. Atau siapa aja kayak gitu. Iya, begitu. Saya agak jauh Oh dari ya, ini. Bu. Ah, Ya, Bu. nah nih, oke. Ya. Nah, ini kan banyak banget ya. Macam-macamnya ya di Goodness ini ya. Degree ada apa gitu ya. Angka-angkanya banyak banget ya. Ada ada p-value of this close fit RMS. Nah, ini sebenarnya yang kita pertama kita butuh ini. Kok nggak mau? Nah, nih. Nah, p-value for test of close fit-nya RMS-nya kurang dari 0,05. Nah, ketika RMSI-nya ini kurang dari 0,05, maka PET-nya itu, PET yang terjadi itu adalah fit. Fit itu maksudnya baik ya. Dia adalah baik kayak gitu. Artinya bisa dipakai uh, bagannya. Jadi ini patokannya. Yang pertama kita ngambil p-value test. Nanti kita balik lagi ke gambar. Di gambar tuh sebenarnya sudah ada nilai p-value-nya. Dia harus kurang dari 0,05. Kan yang kita dapatnya di sini nilainya 0,000. Berarti dia adalah kurang dari 0,05. Berarti plat yang kita buat itu adalah fit. Fit artinya baik, bisa digunakan gitu ya. Jadi seperti itu untuk melihat hubungannya. Nah, selain dari itu, kita juga ada yang namanya em, keluar nih. Ada yang namanya eh, ada yang harus kita hitung. Kayaknya nggak ada di sini, nggak keluar deh. Itu yang pertama ya, kita hanya butuh nilai p-value-nya. Itu yang ingin kita lihat di goodness-nya. Nah, selain itu di goodness kita mau lihat ada yang namanya ada kebaca ini enggak EV enggak EV ada enggak EV di dalam kurungnya EFI atau CFI ada enggak? IV, Ah, ada enggak EV modem, CFI ada enggak CFI? modul. Ke bawah masih ada nggak Pak Rodi ke bawah? Bisa diturunin lagi nggak Pak Rodi? Ah, ini Ada masih Bu kalau ada. di bawah, ada, Iya, di ada bawah, ke CFI. bawahnya lagi lihat. Ada Compressed Fit Index. Ah, iya. Nah, ini. Jadi Comparative ada yang Index. namanya EV, CFI ya. Ada Comparative Fit Index sama apa nih? Incremental ya. Incremental Fit Index. Nah, EV, CFI, EV, nih apa namanya? Ini keluar lagi ininya apa namanya notnya dan udah ya. Nah, itu saya bisa fotokan, saya catatin dulu ya. Dia tuh ada kriterianya kayak gitu, nilainya ya. Jadi uh, PET ini bisa dipakai gitu ya, bisa dilanjutkan analisisnya kayak gitu kan ya. Jadi dia tuh dikatakan baik kayak gitu, bisa dilihat dari, saya fotokan sebentar supaya mudah. Ya, kayaknya kalau cari juga mungkin di internet juga banyak ya nilai-nilai itu. Nah, ini EV.
IV itu incremental fit index. Mana IV-nya tadi ini ya? P. IV ya. Nah, nih. Yang ini ya. Nah, IV itu hmm, nilainya tuh nilainya harus berkisar dari 0 sampai 1. Nah, itu nilainya. Nilainya itu berkisar dari 0 sampai 1. Jadi, kalau misalkan dia 0, bentar, IV gimana? Kontrol super. Nah, ini. Kalau IV-nya itu, eh kalau IV lebih, lah, tarik. Kalau IV-nya itu lebih dari 0,9 gitu ya, 0,90. Nah, ini good fit, kriterianya good fit. Sedangkan kalau dia lebih dari eh, 0,8 ya, 0,8 sampai 0,9. Berarti berada di rentang IV-nya itu di 0,9 sampai 0,8. Nah, ini adalah sedang, gitu ya. Sedang. Sedangkan eh, kalau dia kurang dari ini itu nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi patokannya hanya di 0,8 sampai 0,9 paling rendah. Jadi kalau dapat nanti di IV-nya kurang dari 0,8, berarti kita nggak bisa, artinya gimana, tidak dipercaya lah kayak gitu ya. Jadi PET analisisnya yang kita buat itu eh, masih kurang baik kayak gitu ya, yang kita buat artinya tidak berlaku kayak gitu, bisa bisa dipercayalah. Misalnya kita ngelihat hubungan ini sama ini ada terjadi hubungan sebesar ini, itu tidak bisa dipercaya ketika IV-nya tidak berkisar di sini kayak gitu. Kemudian begitu juga dengan CFI, Comparative Fit Index-nya. Nah, ya ini CFI kan ada kan nih. Nah, di CFI juga sama. Kriteria CFI, untuk CFI juga sama dengan EV ya, sama dengan incremental fit index-nya. Itu yang harus kita lihat. Jadi yang kita lihat tadi di p-value, kemudian kita ngambil EV, ngambil CFI. Oke, kayaknya ada satu lagi deh. Satu lagi itu ada yang nama NFI, normalnya ya, norm fit index-nya. Nah, ini juga. Nah, kriterianya sama ya. Jadi di antara 0,8 sampai 0,9. Nah, di output kita untuk PET analisis kita ngedapat p-value-nya, berarti signifikansinya ya, itu adalah kurang dari 0,05. Berarti kita sebut PET-nya adalah fit atau baik. Kemudian dilihat dari Norm Fit Index (NFI), kemudian dari Comparative Fit Index dan Relative Fit Index juga berkisar dari 0,8 sampai 0,9 atau dalam kategori sedang. Berarti PET analisis yang kita gunakan itu adalah PET yang dalam kategori baik atau fit ya, yang bisa diteruskan kayak gitu atau bisa digunakan kayak gitu ya untuk menganalisis suatu hubungan. Nah, itu saja. Nah, dari sini, dari goodness, baru kita lihat regresinya. Coba Pak Rodi naik lagi ke atas, Pak Rodi. Nah, ini kalau misalkan goodness of fit statistiknya tidak keluar, berarti itu tidak baik ya, tidak bagus. PET yang kita buat itu tidak bagus atau mungkin error, ada terjadi kesalahan juga dimungkinkan seperti itu ya kalau goodness of fit statistiknya tidak keluar. Eh, bentar, naik lagi ke atas Pak Rodi. Naik ke atas. Nah, nah ini kan banyak sekali ya data-datanya ya.
kita bisa ngelihat hubungannya per indikatornya tuh sebenarnya di sini. Ya, sudah yakin tadi dengan goodness of fit statistiknya atau PET analisisnya, itu sudah baik yang kita buat. Kan kita kan tadi ngelihat hubungannya kan kita tergantung kerumusan masalah kita kayak gitu ya. Ternyata dari variabel-variabel yang kita ambil itu dia punya hubungan kayak gitu ya, memiliki hubungan keterkaitan. Nah, sekarang kita masuk ke, nah ini bagiannya. Struktur equation, ada nggak Pak Rodi kebaca struktur equation? Struktur equation. Ada nggak kebaca? Yang lain mungkin cari juga. Ah, ini. Ini struktur equation. Nah, di sini kita mulai menganalisis struktur action model. Nah, disinilah struktur equation ini muncul. Kita lihat nih, KD sama dengan 0,36 PMAT kan ya, katanya ya. Eh, artinya apa? Ada yang bisa menginterpretasikan struktur equation model yang pertama, KD sama dengan, nah itu ada yang bisa menginterpretasikan nggak? Maksudnya apa di sana? Belum tergambar, Bu. Ada apa? Belum Belum. tergambar ya? Oke. Oke, sekarang kita lihat. Ternyata pemahaman awal matematika itu mempunyai koefisien ya, mempunyai koefisien sebesar berapa? 0,36. Iya, 0,36. Artinya apa? Artinya kepercayaan diri itu sebenarnya menginterpretasikan yang digambar tadi ya. Kepercayaan diri itu artinya eh, kepercayaan diri itu sebesar 0,36 itu dipengaruhi oleh pemahaman awal matematika kayak gitu ya. Nah, kemudian dengan ke bawahnya kita lihat nih, ada nilai nilai ini ya, ada nilai apa nih NR error varian ya Pak Rodia ini ya, nggak kebaca sama saya. Ya, error Error var. Error. Ya, error. error var Error ya, var. Error var. error var ya Error ya, var. error ya. Nah, kita lihat di sini. Dengan error variannya itu sebesar 0,061 kayak gitu ya. Jadi ada errornya tuh juga ada besar tapi dia di 0,0 kayak gitu ya. Jadi nggak begitu besar. Kalau misalkan ada yang ketemu 0,1 berarti iya itu nggak bagus juga kayak gitu ya. Model apa struktur equation yang kita bentuk tuh tidak bagus juga. Tapi ini di 0,0 kayak gitu ya. Nah, sekarang bawah ini artinya seperti itu sama ke bawah juga. Misalkan yang di sini, yang di bawah ini sama ya. KD sama PCM juga sama. Kemudian yang PCM dengan PMAT sampai ke bawah bacanya sama terus seperti itu ya. Mengartikannya seperti itu. Itu nilainya kayak gitu. Terus turun lagi parodi ke bawah. Yang ini variabel pemecahan masalahnya tadi yang ini. Nah, sekarang kita lihat nih yang pemecahan masalah objek. Ah, nah ini. Satu lagi apa tadi ngelihat hubungannya KD eh, pemahaman awal sama satu lagi apa tadi ya? Pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah. Iya, Pemecahan pemecahan masalah. masalah, pemecahan masalah. Di bawah ini kan ada PCM, KD. Kok cuma dua ya? KD, PCM, satu lagi yang pemetnya nggak ada ya Pak Rodia? Pemet kayak gitu nggak ada. Yang di awal tadi pemet nggak? KD juga ya? Hmm? KD, ke atas lagi nggak ada ya? Oh, ini X1 X1. Ah, ini. Kok? Hmm. Ini datanya termasuk bagus ya. Kayaknya nggak ada yang negatif kayak gitu.
Nah, ini kita ngelihatnya ini sebenarnya eh, misalkan X5. X5 itu X5 kemarin itu indikator di mana? Coba naik lagi Pak dari X1 aja. Dari X1 ada nggak Pak Rodi? Kita ngebahasnya dari X1. Nggak ada ya? Kelima, kepercayaan diri. Mana? Kepercayaan diri ya X5 ya. Kepercayaan diri. Satu. Iya, kepercayaan diri. Kepercayaan diri ya. Satu. Oke. Oh. Nah ini aja lah yang ada aja, ketemu yang ada ya, sang analisisnya yang ada. Mungkin kemarin ada nilainya, salah nih. Kemarin kan kita ngelihatnya ini, X-nya. Kalau nilai X itu, pokoknya kalau negatif nggak dipakai kayak gitu ya, atau ini semuanya positif. Jadi karena rumusan masalah kita kemarin tiga, itu adalah antara apa, kepercayaan diri nggak salah ya, terhadap pemecahan masalah, pemahaman awal terhadap pemecahan masalah, kemudian interaksi antara pemahaman awal matematis, kemudian kepercayaan diri terhadap pemecahan masalah. Benar nggak begitu? Eh, apa rumusan Betul, masalah Bu. kita? Ya itu ya. Iya, Nah, Bu. jadi yang kita lihat tadi di situ saja ngelihatnya berpengaruh atau tidak. Sekarang kan dari regresinya positif, udah berpengaruh Hmm. ya. Nah, dengan kepercayaan tadi yang nilai fitnya di sana. Nah, sekarang kita lihat ada yang namanya, coba turun Pak Rodi. Kalau ini ngebaca yang ini, yang nilai XX ini karena dia kepercayaan diri, berarti X5 itu eh, indikator kepercayaan diri ya X5. X6, X7 Iya, Bu. Iya, Bu. kepercayaan diri Kepercayaan ya. diri. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri ya. Jadi untuk S5 itu pengaruhnya 0,43 kayak gitu ya terhadap kepercayaan Hmm. diri. Indikator X6 sebesar 0,59 kayak gitu ya. X7, indikator X7 itu berpengaruh sebesar 1,46 terhadap kepercayaan diri. Nah, ini adalah melihat regresinya, hubungannya seberapa besar sih setiap indikator itu mempengaruhi kepercayaan diri, kayak gitu ya. Nah, kemudian begitu juga dengan pemecahan masalah. Ini pemecahan masalah di setiap indikatornya juga ya. Hmm. Y1, Y2, Y3 itu pengaruhnya sebesar berapa? Sebesar ini, kayak gitu ya. Jadi, eh, inilah besar dari pengaruh dari setiap indikatornya terhadap variabelnya. Kemudian terus juga ke bawah untuk X1, begitu juga dengan X1, itu besarnya juga sama. Cara membacanya maksudnya ya. Turun lagi parodi ke bawah X1, ini X2-nya juga sama, X3 juga sama, di X4 juga sama ya untuk pemahaman matematis. X1, X2, X3, X4 juga sama. Nah, ini struktur equation yang saya jelaskan tadi, hubungan antar variabelnya. Percayaan diri terhadap pemahaman awal sebesar ini. Ini bentuk persamaannya atau struktur equationnya. Jadi persamaannya kita dapat persamaan regresinya antara kepercayaan diri terhadap pemahaman matematis. Ke bawah lagi antara pemecahan masalah terhadap kepercayaan diri. Coba turun lagi Pak Rodi. Di scroll ke bawah lagi. Nah, ini antara kepercayaan diri terhadap pemahaman awal. Kepercayaan diri, pemahaman awal, kepercayaan diri, pemahaman awal. Ini sama ya, dia dibalik aja. KD sebenarnya sama karena errornya juga tetap sama. Ini yang terakhir pemecahan masalah terhadap pemahaman matematis. Kayak gitu ya regresinya. Sekarang kita mau lihat ke bawah lagi Pak Rodi yang apa namanya interaksi langsung dan tidak langsungnya. Ya, ini yang sudah di goodness-nya sudah cukup. Nah, terus ke bawah. Hmm.
Terus ada yang beta, beta nggak? Ketemu nggak? Beta kayak gitu. Nah, ini kalau ngebacanya ya sama sih sebenarnya. Terus ke bawah ada nggak beta? Ah, ini nih. Ini nggak ke atasnya. Coba lihat. Udah kelewat betanya. Ada ya? Ada kebaca ya? Udah ada Bu. Gamma, beta. Coba Stop, naik lagi ke atas. stop. Stop. Oke, di sini. Ini beta. Nah, ini beta. Ke bawah. Turunin sedikit lagi. Pak. Oke, dah. Stop. Stop di sini. Nah, pada bagian beta ini kita bisa melihat pengaruh langsung ya, variabel laten endogennya dengan apa yang endogen yang mana? Endogen apa? Terikat kan? Yang terikat Bu. Endogen Pemecahan masalah. Iya, PCM. pemecahan masalah. Nah, ini pemecahan masalahnya kan sebesar 0,96 ya. Dapat ya. 0,96 untuk yang beta yang pertama. Nah, di sini kan ada yang bentar. Di bawah beta tuh kan ada KD, ada PCM, terus di kolomnya KD dan PCM lagi. Nah, ini antara kemampuan pemecahan masalah dengan dengan apa namanya? Dengan KD itu berpengaruh langsung sebesar 0,96. Jadi dia merupakan pengaruh langsung kayak gitu ya. Ngelihatnya di sana antara pemecahan masalah dengan kepercayaan diri. Kalau yang tadi kan apa namanya? Antar indikator. Nah, sekarang pengaruh langsungnya juga bisa dilihat dari di sini, dari nilai ini. Begitu juga pada bagian gamma. Pada bagian gamma, ini kan untuk betanya, ada bagian gamma kita lihat nih, pemecahan masalah itu kan pemecahan masalah, pemaham PCM-nya min 0,03 ya. Hmm, min 0,03. Iya, Sedangkan Iya Bu. kepercayaan dirinya 0,36. Kayak gitu kan ya. iya Artinya betul. apa? Ini kan min. Jadi eh, pemecahan masalah eh, min 0,03. Jadi pengaruhnya itu negatif sebenarnya ya kalau dilihat secara keseluruhan. Pengaruh 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 langsungnya itu ada bagian gamma ini variabel laten eksogen. Eksogennya mana? Variabel laten eksogennya kan pemahaman matematis. Pemahaman matematis kan pengaruh apa eksogen ya yang apa namanya? Yang bebas ya, yang tidak terikat kan yang terikat hanya pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah ini kayak gitu. Jadi eh, variabel gamanya itu untuk untuk variabel eksogennya uh, untuk variabel eksogennya untuk kepercayaan dirinya itu dipengaruhi sebesar 0,36. Ini menjadi menjadi pengaruh kita masih sebut dia sebagai pengaruh langsung ya karena dia langsung hanya langsung antar dua kolom dan baris aja kayak gitu tidak ada perantara makanya dia disebut langsung sedangkan untuk pemahaman matematis itu secara keseluruhan terhadap pemecahan masalah itu pengaruhnya min 0,03 artinya bisa saja kan ya tidak begitu berpengaruh pemahaman awal ini terhadap kemampuan pemecahan masalah yang sebesar 0,03. Nah, itu. Hanya itu yang bisa kita lihat. Terus ke bawah masih ada satu lagi kayaknya yang untuk pengaruh tidak langsung di tulisan indirect effect. Ada nggak kebaca ya? Yang pengaruh tidak langsungnya ada tulisan indirect effect of dia benar-benar disebut indirect. Ah, ini indirectnya. Jadi pengaruhnya pengaruh pengaruh tidak langsungnya ya. Nah,
Kalau ini kan efeknya masih nih untuk pengaruh tidak langsungnya kita lihat tuh. Di pengaruh tidak langsungnya, indirect efeknya di sana memberikan informasi bahwa eh, kepercayaan diri, Kade, kepercayaan diri itu terhadap pemahaman matematis, PMAT ini kan pemahaman matematis, terhadap pemahaman matematis tidak memberi pengaruh langsung. Kenapa? Kenapa dia tidak memberi pengaruh langsung? Karena nih nilainya tuh sebenarnya nggak ada nilainya di titik-titik itu ya. Jadi antara kepercayaan diri terhadap pemahaman matematis itu secara indirectnya, secara tidak langsungnya itu tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan pengaruh terhadap kepercayaan diri. Sedangkan untuk yang satunya lagi untuk PCM, pemecahan masalah, pemecahan masalah itu eh, kalau secara tidak langsungnya menyebutkan bahwa pemahaman matematis itu memberi pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah. Karena kan dinilai yang di atasnya tadi secara langsung dia tidak memberi pengaruh kayak gitu ya. Ternyata pemahaman matematis itu secara tidak langsung memberi pengaruh kayak gitu ya terhadap pemecahan masalah secara tidak langsung kayak gitu. Kenapa? Kalau kalau secara langsung tuh kan bisa langsung dilihat ya. Kalau secara tidak langsung tuh ada pengaruhnya, tetapi tidak langsung. Misalnya dengan pemahaman matematis yang tinggi bisa berdampak terhadap kemampuan pemecahan masalahnya. Dia tidak secara langsung kayak gitu. Artinya bisa saja pemahaman awal matematisnya baik, tapi dia tidak secara langsung memberikan dampak meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, tapi kalau dia berpengaruh secara langsung, misalnya percaya dirinya tinggi nih, tadi kan ada ya yang langsung kepercayaan diri itu memberi pengaruh langsung terhadap pemecahan masalah. Nah, artinya ketika kepercayaan dirinya tinggi itu akan memberi pengaruh langsung terhadap pemecahan masalah. Berbeda dengan pemahaman matematis. Dia memberi pengaruh tidak langsung katanya kayak gitu. Artinya mau mau pemahaman matematisnya tinggi, mau pemahaman matematisnya rendah, itu tidak bisa memberikan gambaran langsung terhadap kemampuan pemecahan masalah kayak gitu. Makanya pemahaman matematis itu memberikan pengaruh secara tidak langsung. Nah, itu secara logikanya ya. Nah, kita bisa lihat di sini di indirect effect karena di indirect effect eh, kepercayaan diri itu tidak memberikan pengaruh secara tidak langsung, tetapi pemahaman matematis yang memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap kemampuan pemecahan masalah. Seperti itu ya. Itu gambarannya di hasil analisisnya. Mungkin nanti ada yang ditanyakan. Nah, cuma segitu yang bisa kita analisis. Jadi itu bentuk struktur equationnya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Itu nilainya itu eh, positif, selalu positif itu. Bagaimana bisa kalau ini negatif nilainya? Oh, dia sama Ya, aja maknanya maksudnya. enggak Maksudnya. Pak. Kalau dia kalau nilainya negatif, artinya semakin buruk kayak gitu, tidak memberi pengaruh yang baik kalau dia negatif. Karena kan Hmm. kalau kita semakin apa ya, semakin tinggi kepercayaan diri. Misalkan negatif ya, eh, misalkan kalau ini KD-nya strip ya, misalnya em, pemecahan masalahnya dapatnya min 0,35 kayak gitu ya Pak Rodi ya. Iya. Jadi kalau dia min 0,35 terhadap PMAT, artinya kalau semakin kita kasih tapi ini nggak mungkin. Mungkin contoh yang lain ya. Mungkin contohnya karena kan eh, pemahaman matematis semakin semakin ditingkatkan kemampuan pemahaman matematisnya, pemahaman awal matematisnya, maka nilai pemecahan masalahnya itu akan semakin rendah. Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Mungkin di contoh lain mungkin ya. Jadi misalkan begini, ada salah satu indikator tadi nilainya adalah negatif. Ketika nilainya negatif, artinya semakin dikasih perlakuan, semakin buruk kayak gitu. Nah, kayak gitu loh Pak Rodi kalau dia negatif. Artinya kan semakin ditambah
Semakin besar angkanya, semakin buruk hasilnya. Hasilnya semakin rendah kayak gitu. Nah, artinya dia tidak memberi pengaruh yang baik kayak gitu. Jadi yang kita ambil ketika dia memberikan hasil yang positif kayak gitu. Jadi kalau dia tadi ada satu contoh nggak salah tadi di indikator yang nilainya negatif. Artinya indikator itu tidak memberikan pengaruh yang baik terhadap variabel yang akan kita teliti. Berarti itu nggak bisa dijadikan sebagai bahan ya dari hasil penelitian kita. Nah, kayak gitu. Itu gambarannya. Jadi kita ngambilnya di sini ya. Jadi eh, itu komponen-komponen yang ada dari hasil eh, PET. Nah, kalau PET-nya sebatas ini saja. PET-nya sebatas gambar tadi. Nah, untuk yang ke bawah ini, dia sudah masuk ke dalam struktur equation modelnya. Jadi kita menemukan equation modelnya. Nah, salah satunya tadi yang equation modelnya. Jadi kita bisa ambil lewat sana, lewat ini. Nih, lewat eh, yang secara tidak langsung. Ini secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung kita lihat di sini. Ternyata yang KD-nya ini tidak ada nilainya. Artinya kepercayaan diri ini tidak memberikan pengaruh secara tidak langsung. Tetapi pemahaman matematis ini memberi pengaruh secara tidak langsung terhadap pemecahan masalah. Tetapi pemahaman matematis tidak memberi pengaruh secara tidak langsung kepada kepercayaan diri. Kebalikan kan sama yang di atas. Coba cek naik ke atas Parodi. Kita cek data yang di atas tadi yang alfa, yang beta gamma. Nah, yang beta gamma. Ini gamma, ini yang beta. Nah, ini beta. KD-nya 0 ya. Oh, ini yang ini nih. Yang ini. Kalau tadi kita ketemu pemahaman matematis itu tidak memberi pengaruh secara tidak langsung ya terhadap kepercayaan diri. Kalau secara langsung, ternyata pemahaman matematis itu memberi kepercayaan diri secara langsung sebesar 0,36 ini kayak gitu. Jadi kebalikannya. Tetapi pemahaman matematis ini juga memberi 0 negatif kan? Dia negatif. Negatif hasilnya kalau secara langsung dia negatif kayak gitu. Jadi artinya gimana sih secara langsung? Tidak langsung ya ketika pemahaman matematis anak itu bagus kayak gitu ya, otomatis secara langsung pemecahan masalahnya juga bagus. Nah, itu tidak kayak gitu, tidak seperti itu. Tetapi secara tidak langsung, tadi secara tidak langsung kita punya nilai. Jadi ketika pemahaman matematisnya itu adalah baik, itu bisa memberi pengaruh secara tidak langsung terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung dari pemahaman matematis. Jadi belum tentu ketika anak itu memiliki pemahaman matematis, pemahaman awal matematis yang baik, otomatis pemecahan masalahnya baik itu tidak bisa kalau dari struktur equation kita ini. Tetapi dia memberi pengaruh yang tidak langsung. Jadi mungkin diasah, dilatih kayak gitu ya, ada pengaruh kayak gitu. Tetapi untuk kepercayaan diri, ketika kepercayaan dirinya itu ada, baik itu akan memberi pengaruh langsung terhadap terhadap apa? Terhadap pemecahan masalah, terhadap terhadap iya, terhadap kemampuan ini. Jadi kepercayaan diri ini memberi pengaruh langsung kayak gitu ya. Jadi dia memberi pengaruh langsung terhadap pemahaman matematis maupun terhadap pemecahan masalah. Nah, itu gambarannya ya. Karena di sini juga nih kalau KD di PCM-nya ada nilainya di sini 0,98 ini. Jadi ini secara langsung kayak gitu. Nah, itu gambarannya ya, mengartikan maksud dari struktur equation model ini. Kayak gitu. Itu gambarannya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Untuk equationnya, untuk persamaannya, itu tinggal dibuat dari sininya aja, dari data-data yang tadi saja ya. Jadi langsung dibuat aja boleh, langsung dibuat persamaannya juga boleh. Oke, itu gambaran kita ya.
untuk analisis PET yang kita lanjutkan dengan struktur equation model. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya persilakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba apa namanya? Hmm, ada satu lagi tuh apa ya? Belum ya? Lihat ya. Quadness, modal strukturalnya udah. Kemudian takut ketinggalan. Pengaruh langsung sudah, pengaruh tidak langsungnya juga sudah. Ah ya udah, berarti udah beres. Tinggal nanti kita kasih contoh ketika ada nilai negatif dari indikator-indikatornya ya, karena akan dilanjutkan apa namanya analisisnya tidak berhenti gitu ya sampai kita menemukan goodness of fit statistiknya yang baik kayak gitu. Jadi sebenarnya kita maksain ya. Jadi ketika kita membuat satu pet, ternyata pet kita itu tidak fit. Jadi kita harus sampai dia fit. Oh, yang ini fitnya terakhir. Bisa jadi nanti fitnya itu adalah ketika cuman ada satu indikator, mungkin kayak gitu ya, sampai dia nilainya itu benar-benar bisa dipakai bentuk bagannya kayak gitu. Oke. Ada yang ditanyain nggak sampai di sini? Itu saja ya bentuk analisis petnya. Nah, oke, kalau tidak ada, eh, bisa dilanjutkan mungkin ya. Tapi kalau PR-nya itu, coba mungkin Ibu Ulfa atau Bu Lina bisa share dulu ini apa namanya itu yang tidak fit, apa namanya yang negatif. Yang negatifnya, bagannya negatif. Ada nilai nilai apa namanya nilai hubungannya yang negatif. Oke, izin stop share dulu ya. Iya, terima kasih ya Pak Rodi ya. Iya, sama-sama. Tinggal Bu Sola. Bu Sola gimana? Masih belum dapat? Bu, jujur Bu, saya sudah otak-atik sintaknya, saya ketik ulang. Itu nggak bisa ya Bu ya? Saya ketik ulang, saya nggak copy dari Word, saya ketik ulang. Terus saya ini Ah, apa tuh namanya? desktop ya? Relationship-nya saya ganti-ganti, bukan saya ganti, maksudnya saya benerin dari Ah, yang sebelumnya. tetap nggak bisa. Masih tetap errornya dia bilang tuh di simbol sama dengan. Nah, itu jadi ini Simbol, nggak tahu ya. Coba saya fotoin nanti ya Bu ya. simbol sama dengan. Oke. Nah, Ini minggu sama depan dengannya tuh katanya tidak terbaca katanya tuh. sama dengannya tidak terbaca. Apa not define apa ya? Coba run lagi. Coba Bu Gracia share dulu punya Bu Gracia. Bisa nggak? Saya nggak bisa ini Bu karena beda sebentar. Beda perangkat. Jadi saya Oh, ada ya udah. laptop Oke, sendiri kayak gitu. gini aja. Saya Oh, fotoin aja Bu. oke. Sebenarnya ada satu cara lagi ya. Nah, besok kita coba cara yang tidak menggunakan coding. Jadi dia tinggal tek 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 kayak gitu ada. Nah, nanti coba mungkin ya tapi tetap juga ya harus ada codingnya sih kalau enggak. Tapi mungkin akan lebih lebih simple mungkin ya. Mungkin ya mungkin saya pernah mengalami yang seperti Bu Gracia ini. Kebetulan dia Harus harus nyimpan learning. nyimpan di desktop, tetapi desktop saya itu penuh full kayak gitu. Jadi dia tuh nggak bisa nyimpan di desktop. Jadi ada satu cara lagi kayak gitu. Tapi saya jarang pakai cara itu. Yang paling sering itu kan yang kayak gini ya. Kalau ini kan lebih praktis ya. Karena kita tinggal masukin coding terus run kayak gitu. Nah, ada satu lagi itu eh, coba siapa yang mau coba share dulu hasil ketugas mandirinya? Siapa yang udah? Nanti kita coba Coba yang Ulfa, menyelesaikan masalah. Siapa? yang Ulfa boleh. Oh, coba Bu Ulfa silakan. Jadi kita coba menyelesaikan masalah yang Soalnya Bu Sola ya. banyak negatifnya. Izin share ya, Bu. Banyak negatifnya ya. Tapi Bu Ulfa liatin petnya ya. Liatin petnya ya.
Iya, Bu. Oke. PTS yang mana ya? Set. Udah terlihat? Oke. Sudah. Coba oh, di sampingnya yang ada egg-nya ada terlihat nggak, Bu Ulfa? Maksud saya di mana ya? Mana dia? Ini keluar apa nak good goodness of it-nya keluar nggak? Keluar, Bu. Bentar, ada tadi ya. Ini nampak nggak? Kok hilang-hilang gini? Ini kalau nggak salah tadi keluar, Oh. tapi kok nggak nampak yang ini ya? Error semua. Error ya? Iya, Kenapa error? padahal tadi nampak. Tadi enggak Enggak. Apa yang ini? ada yang beda kali. Oke, saya coba lihat di ini saja. Ini bukan, Bu. Oh iya benar ini. Iya Iya kan? keluar ya. Ke Ya. bawah lagi. Oh bagus loh. Ke bawah. Oh ini lebih lengkap malahan datanya keluar. Oke, sekarang Bulfa coba liatin di ininya Bulfa. Apa namanya gak petnya? Petnya. Ini mungkin bisa di apa namanya minimize. Ini, Bu. Nah, ini kan ada observer, ada laten kan ya di pinggirnya yang biru-biru itu, Biru. Yang yang ini. ini. Nah, ini. Nanti kita akan pakai ini saja untuk Bu Gracia mungkin nanti ya. Minggu depan Oh kita ya, coba ya. Jadi ini nanti tinggal dicentang-centang, tinggal dimasuk-masukin, kita coba pakai yang ini saja. Nah, ini bisa keluar sebenarnya, saya lupa ya, nanti saya coba pelajari lagi. Minggu depan kita coba untuk yang Bu Sola, yang apa hanya bisa nyimpan di desktop ya. Desktop ya Bu Sola ya. Iya, Bu. Ya, nyimpannya di desktop ya. Nanti kita coba yang nyimpannya tuh mesti harus di desktop. Nah, ini nanti tinggal pakai di sini aja. Jadi tinggal centeng-centeng, bla 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 apa kayak gitu. Nanti dia keluar kayak gitu ya. Ini ya, ini min ya. Min ya. ya. Cuman satu, Bu, yang positif, yang Iya, kepercayaan min diri juga ya. ke KR-nya, ke kritis. Nah, ini berapa value-nya? Sebenarnya value-nya bisa lihat di sini. Udah langsung di situ udah bisa terlihat juga di gambar di pad-nya. Ini positif kok. Berapa? Negatif satu, dua, tiga. Tiga ya yang negatif ya? Iya. Oh iya. Nanti dia sampai hilang, nanti ininya naik kayak gitu loh. Ya, supaya bagus. Kayak gitu. Nanti kita coba berikutnya untuk analis selanjutannya ya. Nanti Baik. kita coba selesaikan dulu dengan cara yang berbeda dulu. Saya coba pelajari kembali ya. Nah, ini biasanya langsung masukinnya ke sini. Langsung dimasukin ke sini aja ada kayak gitu. Jadi ada yang pakai centang-centang. Tapi nggak salah tetap sih, tetap pakai apa namanya? Mungkin untuk yang lanjutan, misalkan kayak Bu Lina, Bu Siska, Pak Rodi atau Bu Ulfa juga, yang apa namanya ini yang negatif mungkin bisa cari di YouTube ya. Kalau misalkan ada siapa tahu udah dapat nanti Bu Sola sambil nunggu minggu depan itu coba cek di YouTube yang kalau nyimpannya di desktop ada caranya. Jadi dia tuh nggak pakai coding nggak salah ya. Ada coding tapi nggak malahan ada yang nggak pakai coding. Jadi dia tuh tinggal centang ini saja kayak gitu. Tapi saya lupa kemarin itu di siapa ya? Di di YouTube-nya siapa kayak gitu lupa kayak gitu. Karena pernah nyoba sekali itu kebetulan karena data saya full tidak bisa masukin ini lagi, akhirnya saya nyimpan di desktop. Nah, ketika nyimpan di desktop, dia tinggal
ini nanti milihnya masuk-masuk yang ini aja yang dimasukin kayak gitu. Nanti coba dulu. Nanti mungkin Bu Sola bisa cek-cek lagi di YouTube ya gimana Iya. tutorialnya untuk untuk Saya yang sih lain. lihatnya ini fatal errornya file desktop soal PR tidak ditemukan. Oh, Terus ada di ini ya, warning ada di grup ya. ada Bu. Oh, Saya sudah di kira. screenshot di grup ya. Iya, Oh, ini. ini apa tuh kesalahan-kesalahannya. Coba nanti mungkin minggu depan tuh saya hari untuk pertemuan ini saya ini Bu, saya meringkas Bu, biar saya ini coba-coba lagi, coba-coba lagi sampai ketemu, sampai bisa. Boleh. Nah, bisa sambil ngeliat. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, Kedengaran Bu. hilang, putus-putus, Tapi putus. Ah, hilang. kedengaran. Oh iya baik. Suara saya putus-putus. Masih? Iya Bu, Masih Bu. putus-putus. Masih, Bu. Masih terdengar? Oh, putus-putus ya. Kayaknya. Not phone, Masih not tapi that kali putus-putus. ya. Oh, oh, putus ya. Fatal error ya. File desktop, not phone. Nah, oke. Kayaknya kalau dia nggak sama, ingat saya Oh ya. ada bedanya. Nanti Bu Coba Sola di ide coba aja ya berarti. cari dulu di YouTube ya. Ah, kalau yang Iya, di D normal kayak gini aja. Kayak Pak iya Rodi coba juga udah saya, berhasil kan. Tadinya malah Rodi nyimpannya di C. Saya iya pikir coba mah saya ganti yang penting penyimpanan tidak dulu. di folder. Seingat saya kata kuncinya ya kalau di itu tidak di folder. Oh iya, coba ganti nyimpannya di C udah bisa baca. Iya. Coba Di D nanti saya ubah nyimpannya ke baca D kembali atau ke yang C atau kemana yang penting tidak di desktop. Saya coba apakah bisa. Nanti saya aja yang meringkas pertemuan ini. Boleh nggak oke. teman-teman? Soalnya Boleh, Boleh. boleh, Boleh boleh. dong. soalnya Nah, semakin lanjut, lanjut kalau sholat. meringkas Boleh. kan Lanjut eh, sholat. Kalau apa bisa tuh lampu udah jadi ya. berulang-ulang, kita ulang-ulang terus kan sampai dapat. Iya benar. Iya, jadi nanti minggu ini Bu Sola yang meringkas, Ya, dicoba teman-teman yang lain kita akan coba analisis lanjutan ya dari PET ini dan struktur equation model ini hingga sampai di akhir kayak gitu ya. Untuk yang Bu Sola mungkin minggu depan juga saya akan coba ketika nyimpan di desktop. Kayaknya ada ya, kayak gitu ya. Pernah kasus kayak tahun kemarin coba itu ketika menganalisis hasil penelitian ternyata di desktop bisa. Dan nanti Bu Sola juga bisa searching di YouTube kayak gitu ya untuk ya, apa namanya lihat ada ya kalau tidak ada mungkin lanjutannya itu akan ada dia em, ketemu yang benar-benar bisa kayak Terlempar Ibu ya. Kayaknya terlempar. Out. Tadi Nah, putus-putus di Aku suaranya. dari tadi loh sinyal loh. au suara nih. Serius. Kal- Baru kalian nggak ada yang hilang. nyoba aku di baru desktop Kalau guys. selesai statistik lanjut nih lancar-lancar lah dulu sinyal di rumah nih. Dari tadi loh pas
Sola ngomong au, bingung aku. Aku alasanku tadi tuh nyimpan di Aduh. desktop itu karena di deku tuh penuh, maksudnya tuh banyak gitu loh. Di desktop aja malah jadi error. Aku nyoba di C kan karena aku pakai apa harddisk luar gitu kan. Di C nggak mau. Lewat harddisk bisa. Hmm. Beda-beda ya Iya untuk beda-beda. laptop ini. Ah, masuk lagi. Terputus kayaknya. Macet, Bu. Iya Bu, putus-putus suara Ibu. Sinyal ya. Terputus lagi. Oh, putus ya. Masih, masih, Iya, masih, masih putus? masih Putus-putus. Masih terdengar tidak? putus-putus. Iya benar, internetnya tidak stabil. Oke, hari ini cukup ya sampai di sini. Mohon maaf untuk salah dan hilang. Ya, silakan dilanjutkan yang tadi untuk mencari data sendiri, kemudian coba cari-cari dulu cara untuk menghilangkan nilai negatif kayak gitu ya. Bagaimana caranya nanti kita akan demonstrasikan juga di minggu depan untuk kelanjutan dari analisis PET ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya? Ya, bisa. Iya Oke, Bu. kalau kalau sudah Stop. cukup hari ini sampai di sini. Mohon maaf untuk salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Oh, foto. Iya. Ya, Bu Siska mana ini? Bu Terpental. Halo, Siska? Bu Siska. Apa ini? Bu Siska? Nah, oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, pindahkan dulu. Lagi ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu. Sibuk. Aduh, terlempar lagi kayaknya. Ya, sudah Teori selesai. bilangan jam berapa masuk? Kak, daripada